Pemirsa, kembali di Breaking News, kami akan memperbarui perkembangan terkini dari Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Kita tanyakan langsung kepada Rizky Darmansyah yang berada di sana, apa perkembangan terbaru yang bisa Anda laporkan saat ini? Iya, Dita Faisal dan juga pemirsa, sekitar pukul 14 atau 2 siang tadi, dua kapal ini merapat ke JICT ataupun Jakarta International Container Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua kapal ini adalah kapal milik KPLP, yaitu KN Alugara dan satu KRI Tenggiri. Keduanya membawa hasil pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di lokasi ataupun titik pencarian yang memang telah difokuskan pada hari ini. Untuk kapal milik KPLP, yaitu KN Alugara, tadi disampaikan membawa satu kantong berisi serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 dan juga ada properti milik korban ataupun penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Untuk KN ataupun KRI Tenggiri sendiri tadi membawa 6 kantong. Gita Faisal, informasinya 4 kantong ini berisi bagian tubuh penumpang Sriwijaya Air dan 2 kantong lainnya, 1 kantong ini berisi serpihan pesawat dan 1 kantong berisi properti milik penumpang Sriwijaya Air SJ182. Dan saat ini proses yang masih berlangsung ialah identifikasi ataupun pengecekan di lapangan oleh tim, baik dari tim DVI maupun juga tim dari KNKT. Untuk serpihan-serpihan yang tadi sudah berhasil dibawa merapat ke JICT sudah dicek tadi oleh pihak KNKT dan saat ini kami pantau memang juga prosesnya masih berlangsung berupa pengecekan bagian pesawat, serpihan-serpihan kecil kalau kami perhatikan dari sini. Dan untuk bagian tubuh penumpang sendiri saat ini tengah dicek oleh tim DVI Mabes Polri di bagian kiri area pelabuhan JICT. Tadi ada sejumlah kantong yang terlebih dahulu dicek dan juga dipastikan ini bagian-bagian apa saja yang telah berhasil dievakuasi ataupun diangkat ke kapal dan untuk nantinya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Memang hingga pencarian hari keempat ini, kalau terpantau di lokasi masih ada sejumlah serpihan ataupun bagian serta potongan-potongan dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, mulai dari bagian-bagian kecil maupun juga potongan-potongan berukuran besar dari pesawat Sriwijaya Air 182. Sebagian serpihan pesawat ini telah dibawa oleh pihak KNKT, namun sebagian besar juga kalau kami lihat masih berada di sini sejak pagi tadi juga sudah didokumentasikan oleh pihak KNKT untuk tentunya menjalani proses investigasi, identifikasi untuk mengetahui penyebab pasti dari jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Untuk bagian tubuh penumpang memang setelah berhasil dibawa ke JICT, kemudian dicek, diidentifikasi oleh tim DVI di lapangan, kemudian langsung dibawa menggunakan ambulans yang telah disediakan untuk disimpan nantinya diinvestigasi, identifikasi di RS Polri Kramat Jati. Itu untuk jumlah ataupun hasil pencarian terbaru hingga pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Untuk pencarian sendiri di hari keempat memang areanya diperluas, Dita Faisal, khususnya untuk di udara, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh memang serpihan ataupun bagian-bagian lainnya diduga sudah mulai menyebar meluas karena terbawa oleh arus, sehingga pantauan udara titik-titiknya ini diperbanyak. Walaupun memang pantauan udara ini juga diperluas begitu, sektor udara diperluas, tidak berarti sektor lainnya atau bagian permukaan air ataupun di bawah permukaan air ini kurangi begitu intensitasnya, namun juga tetap dimaksimalkan, di mana di permukaan juga dilakukan pencarian di titik-titik yang telah ditentukan, dan di bawah air juga ditambah selain penyelam ada beberapa alat-alat canggih milik tim SAR gabungan yang digunakan untuk mendeteksi khususnya keberadaan black box ataupun kotak hitam yang kita tahu menjadi ataupun nanti akan menjawab seperti itu apa sebenarnya penyebab pasti dari kecelakaan. Untuk titik black box ataupun kotak hitam memang sejak beberapa hari yang lalu sudah disampaikan sebenarnya sudah terdeteksi titiknya, bahkan KNKT maupun tim SAR gabungan lainnya sudah memetakan, melakukan mapping begitu, serta menggunakan metode triangle untuk memperkecil titik pencarian, memfokuskan pencarian dari black box ataupun kotak hitam tersebut. Tadi kami sempat mendapat informasi juga dari tim gabungan di sini mengenai kondisi di bawah air di lokasi pencarian. Memang
beberapa titik ataupun titik yang diduga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini sudah kondisinya terdapat banyak lumpur seperti itu, sehingga visibilitas mulai berkurang, sehingga inilah yang harus diwaspadai oleh tim penyelam. Nah, tenaga-tenaga ataupun personel-personel yang diturunkan ini juga terus bekerja maksimal untuk mencari korban, apalagi juga yang diintensifkan ialah mengenai pencarian black box, namun ini tetap juga harus menjaga kondisi melihat medan pencarian yang kalau kita lihat sore hari ini kondisinya sudah mulai gelap begitu. Hujan nampaknya akan segera turun. Tadi informasi kami peroleh juga dari pihak BMKG, tinggi gelombang di perairan Kepulauan Seribu diperkirakan 0,5 hingga 1 meter. Hal-hal inilah juga Dita, Faisal dan juga pemirsa yang perlu diantisipasi untuk proses pencarian di lokasi yang telah dipetakan ataupun ditentukan. Kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangan terbaru dari JICT-2 Tanjung Priok Jakarta Utara. Terakhir ada 2 kapal begitu yang sudah merapat. Kami belum mendapat informasi apakah ada kapal-kapal lain lagi nanti yang akan merapat. Cuma ada informasi lain yang kami peroleh bahwa untuk KRI Tenggiri sendiri tadi membawa hasil pencarian dari KRI Rigel seperti itu. Jadi hasil-hasil pencarian dikumpulkan di KRI Rigel, barulah nanti KRI Tenggiri ini membawa hasil pencarian oleh tim gabungan seperti contohnya tadi ada total 6 kantong seperti itu, ada 4 berisi bagian tubuh penumpang, ada 1 properti milik penumpang, dan 1 serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Dita, sementara seperti itu. Terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Anda, Rizky, bahwa hingga saat ini tadi disampaikan bahwa KRI Rigel telah membawa beberapa kantung, diantaranya adalah body part, kemudian ada properti dari korban dan serpihan bagian pesawat. Pencarian hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim penyelam.